Halo historian, pada video kali ini kita membahas mengenai sejarah sekolah dan pendidikan di Indonesia pada era kolonial Belanda. Penting banget bagi kita untuk menelusuri sejarah ini. Seperti yang kita tahu, pendidikan di Indonesia ini sangat dinamis. Setiap pergantian rezim, negara ini ikut ganti kurikulum. Sebenarnya, bagaimana dengan sistem pendidikan bangsa ini yang dirintis ketika Belanda menjajah Indonesia? Mari kita simak. Guys, sekolah pertama era Belanda dibangun untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan perdagangan. Sistem sekolah ini dikembangkan oleh VOC. Tujuannya sudah tentu untuk menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang administrasi seperti pencatatan atau penghitungan. Itu aja, sederhana. Sekolah pertama era VOC dibuka pada tahun 1630 di Jakarta dengan pelajaran utama membaca, menulis, berhitung dengan tambahan pelajaran pendidikan agama Kristen. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa sekolah hanya untuk menyiapkan tenaga terampil di bidang administrasi. Setelah VOC dibubarkan dan digantikan pemerintahan Hindia Belanda dengan kebijakan sistem pendidikan yang baru, salah satu kebijakan baru dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda adalah pemisahan pendidikan anak pribumi atau Inlands Onderwijs dengan sistem pendidikan Eropa Europe's Onderwijs. Sekolah untuk anak-anak Indonesia antara lain sekolah kelas 2 atau Tweede Class School atau sekolah Okoloro, sekolah desa, dan sekolah rakyat atau Vervolkschool. Sekolah ini dalam kelompok sekolah dasar di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda, pelajar pribumi tidak mendapatkan akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan ini berlangsung cukup lama. Hanya yang berstatus priai tinggi dan terpilih yang dibolehkan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Nah, kesempatan melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah baru terwujud setelah didirikannya MULO pada tahun 1914. Fakta menarik dari pendirian sekolah menengah MULO ini adalah bahwa sekolah ini berawal dari kursus MULO kursusan yang diadakan pada tingkat ILS atau sekolah dasar untuk orang Belanda. MULO berdiri atas rekomendasi Direktur Pendidikan dan Agama Hindia Belanda, Haze, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Edinburgh. MULO berdiri untuk memfasilitasi lulusan HIS, sekolah dasar pribumi, tetapi tidak bisa lanjut ke MULO kursusan karena bagian dari ILS yang eksklusif untuk pelajar Belanda dan Eropa lainnya. Ini adalah wajah diskriminatif dari penjajahan Hindia Belanda. Fakta menarik lain dari MULO yaitu sewaktu masih dalam bentuk kursus, waktu belajarnya hanya 2 tahun, dan ketika menjadi lembaga pendidikan setingkat sekolah dikembangkan menjadi 3 tahun dan lepas dari ILS. Berarti MULO sudah bisa dikenyam oleh pelajar pribumi dari HIS atau sekolah dasar pribumi berbahasa Belanda. Penetapan waktu belajar ini akhirnya menjadi patokan bagi waktu belajar jenjang SMP saat ini. Setelah resmi menjadi sekolah, lulus MULO merupakan syarat untuk lanjut ke jenjang pendidikan atas atau AMS. Dan faktanya, AMS setelah merdeka disebut dengan SMA. By the way, MULO walaupun dikembangkan dengan sistem pemerintahan Hindia Belanda, tetapi model sekolahnya tidak mengikuti model sekolah Eropa. Sekolah di Eropa ternyata tidak mengenal jenjang menengah yang berdiri sendiri seperti MULO atau SMP zaman sekarang. Di Eropa, sekolah menengah diorganisasikan dalam satu manajemen yang terdiri dari menengah junior dan menengah senior. Lantas, tamatan MULO kemana? Bisa ke sekolah kejuruan dan ke AMS selama 3 tahun. Selain itu, tamatan MULO juga dapat lanjut ke studi ke Stovia atau sekolah dokter Jawa, atau ke Musvia, yaitu sekolah pamung praja. Bisa juga ke preschool atau sekolah hukum, atau ke sekolah guru atau quick school, atau Middellandbosch School atau sekolah pertukangan. Dari sini terlihat bahwa sekolah atau pendidikan yang diadakan oleh Belanda itu hanya untuk menghasilkan tenaga kerja saja, tapi tidak mengasah pemikirannya. Dari sejarah singkat ini terlihat bahwa kalau sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda pada waktu itu seperti sekolah negeri sekarang ya, tapi apakah ada sekolah
swasta yang didirikan pada waktu seperti saat sekarang ini? Ternyata ada, yaitu Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dan organisasi sosial ikut juga mendirikan sekolah mulu swasta pertama di Indonesia. Bagaimana sejarah sekolah mulu yang didirikan oleh Belanda ini? Kita tunggu di video yang berikut.